Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera semuanya. Dan untuk kali ini, setelah kalian menghadapi ulangan kemarin, sekarang memasuki materi yang baru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Sebelum belajar, kita biasa selalu berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, udah. Materi kali ini adalah relasi dan fungsi. Ini materi baru ya, relasi dan fungsi. Pengertian relasi dulu. Relasi menurut secara umum itu artinya kolega atau hubungan. Jadi kita punya hubungan dengan siapa saja ya. Kita manusia adalah makhluk sosial, itu punya hubungan dengan makhluk-makhluk lainnya. Itu berarti hubungannya itu disebut relasi atau rekanan. Sekolah kita SMP 86 itu punya rekanan. Misalnya dalam pembangunan, kemarin membangun misalnya taman di pagar, itu sekolah kita punya rekanan, berarti punya relasi itu. Udah biasa rekanannya itu terus. Itu tentang relasi. Sekarang kalau relasi menurut matematika gimana? Nih, relasi dalam matematika tidak diartikan sebagai bentuk hubungan tuh, sama dengan umumnya ya. Berarti hubungan tertentu yang terjadi antara anggota-anggota suatu himpunan. Dari himpunan itu kumpulan dari beberapa anggota dengan anggota himpunan lainnya. Misalnya ada dua himpunan, yaitu himpunan nama-nama orang dan jenis pekerjaannya. Kedua himpunan tersebut kita hubungkan dengan menggunakan relasinya bekerja sebagai seperti terlihat pada gambar berikut ini. Ini gambarnya adalah namanya diagram panah. Nama-nama orang tuanya mulai dari Ibu Yuni, Ibu Nanda, Ibu Ita, Hilda, dan Helen. Kemudian bekerja sebagai apa? Ibu Yuni ternyata sebagai guru. Dia sebagai guru juga bekerja sebagai pedagang. Lihat tuh, berarti. Kemudian Nanda bekerja sebagai pramugari. Ita sebagai dokter, Hilda sebagai perawat, dan Helen sebagai dosen. Itu pekerjaannya. Ada yang bekerjaan berdua, yaitu Ibu Yuni, guru dan pedagang. Kenapa Ibu Yuni bisa ini? Karena guru zaman dulu itu pekerjaannya tidak terlalu berat, jadi bisa diusahakan dengan pedagang. Yang kedua, penghasilannya lebih kecil dari yang lainnya, makanya diusahakan untuk menumpang kehidupannya ada kerja dua. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat menyatakan bahwa Bu Yuni bekerja sebagai guru dan sebagai pedagang, Nanda sebagai pramugari, Ita sebagai dokter, Helen bekerja sebagai dosen, Hilda bekerja sebagai perawat. Itu tentang pengertian secara matematik ya, berarti hubungannya ada dua himpunan. Kemudian dalam menyatakan relasi itu ada tiga cara. Pertama dengan diagram panah, kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga dengan pasangan berurutan. Dalam diagram panah adalah bentuk diagram yang terdiri atas dua himpunan. Biasanya himpunannya bentuk gambarnya berbentuk elip atau lingkaran yang masing-masing memiliki anggota dan anggota kedua himpunan tersebut dipasangkan dengan jenis berpanah ke satu arah. Sebagai contohnya nih, jika diketahui P untuk himpunan P anggotanya 2, 3, 5, 6 dan himpunan Q 1, 2, 3, 5, 7, menyatakan relasinya lebih dari P ke Q dengan menggunakan diagram panah. Maka jawabnya kalau lebih dari 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 1 dan lebih 2, berarti lebih tuh. 5 itu ke 1, ke 2, ke 3, sedangkan 6 semuanya 1, 2, 3, 5. 7 tidak mendapat pasangan karena 7-nya lebih besar. Di sini yang menyatakan lebih berarti himpunan pertamanya ya nak, dari himpunan P ke Q. Tuh relasinya lebih dari. Relasi yang ini banyak sekali, bisa lebih dari, bisa kurang dari, ada faktor dari, ada kuadrat dari, dan seterusnya. Ini Bapak contohnya hanya lebih dari ya.
Tadi kalian bisa menentukan sendiri untuk relasinya, kita lihat. Ya, yang kedua dengan menggunakan diagram kartesius. Kemarin kalian sudah belajar tentang koordinat kartesius, hampir sama untuk diagram kartesius. Itu ada dua sumbu, yaitu ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Titik perpotongannya namanya T kasal 0. Sekarang menggunakannya karena dua himpunan P, berarti P yang horizontal dan Q yang vertikal. Diagram kartesius ini ya, dua sumbu. Contohnya nyatakan P sama dengan yang tadi, relasinya lebih dari, maka yang himpunan P-nya 2 itu pasangannya ke 1, berarti 2 lebih dari 1. Kemudian 3 itu ke 2 dan ke 1. 4, ini maaf nih 4 nih, harusnya ada banyak ini, ternyata di sini Bapak lupa belum ini ya. Berarti 4 itu 1, 2, 3. 5 berarti 1, 2, 3, 4. Sedangkan 6 yaitu 6, 1, 2, 3, 5, 6. Kalau ini bukan lebih dari, tapi relasinya bisa lebih dari, bisa misalnya faktor dari ini ya. Tentang itu diagram panah. Ini kecil baca. Yang terakhir, untuk menyatakan relasi himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan adalah suatu bentuk relasi berupa himpunan yang anggota-anggotanya merupakan pasangan anggota kedua himpunan yang berelasi. Sebagai contoh, nyatakan relasi P, P-nya 2, 3, 5, 6 dan Q-nya 1, 2, 3, 5, 7 dengan menggunakan pasangan berikut. Kalau pas relasinya tetap lebih dari, maka jawabannya pertama 2,1, kemudian 3,1, 3,2, 5,1, 5,2, 5,3, 6,1, 6,2, 6,3 dan 6,5 ya. Lebih dari. Ya, itulah tentang lebih dari. Paham semua anak? Berarti untuk menyatakan relasi ada 3 ya. Dengan diagram panah, diagram kartesius, kemudian pasangan berurutan. Kita balik lagi yang diagram kartesius nih. Himpunan P-nya ternyata 2, 3, 5, 6, berarti tidak ada 4, makanya 4 tidak punya pasangan ya, berarti menggunakan tetap lebih dari nih. Kemudian itu 1, 2, 3, 5, 7, benar ya, berarti 4 tidak punya pasangan, berarti 4 nggak ada, kosong. Kemudian 6, 4-nya juga di sini nggak ada, maka 6,4 juga tidak ada. Tapi untuk membuatkan ininya, grafiknya harus angkanya berurutan ya. Kalau tidak ada lagi materi ini, tidak ada yang tanya. Biasa kita latihan bentuk soal ya. Latihannya di sini ada 3 soal nih. Kamu kerjakan dengan seksama. Anak-anak semuanya harus buka YouTube pembelajarannya, video pembelajarannya ya. Jangan kalian hanya buka soalnya saja, harus buka YouTube pembelajaran. Soalnya nomor 1. Misalkan himpunan A 10, 9, 8, 7, 6. Himpunan B-nya 8, 7, 6, 5, 4. Nyatakan kedua himpunan tersebut dengan relasinya 3 lebihnya. 3 lebihnya ya. Dalam bentuk diagram panah. Jadi membuatnya diagram panah bisa ya. Kemudian yang kedua, nyatakan dengan kata-kata relasi yang mungkin dari pasangan bilangan berikut, berurutan begini. Dan 2, 6, 3, 6, 4, 12, 6, 15 dan seterusnya, 5, 15 ya, dan seterusnya sampai C. Harus dengan kata-kata. Yang nomor 3, diagram di bawah ini menunjukkan relasi gemar bermain dari himpunan A ke himpunan B.
Di situ ada nama anaknya dan P, Ana, Ita, Asa, Uda. Yang Q-nya voli, basket, tenis. Nyatakan relasi tersebut sebagai himpunan pasangan berurutan. Pasangan berurutannya dibikin berurutan dulu. Kemudian berapa anak yang gemar 2 permainan? Ada berapa anak yang gemar 3 permainan? Ya, udah paham semua? Yaitu latihannya. Kalau tidak ada tanya, tidak ini berarti materi ini sudah sampai di sini. Kita biasa pada akhir pembelajaran juga berdoa. Ya, berdoa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah.